Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan presentasikan eksplorasi peralatan teknologi informasi perangkat mobile. Next, pembukaan perangkat mobile adalah istilah umum untuk semua jenis komputer yang dapat digenggam. Perangkat ini dirancang untuk dibawa kemanapun dan dapat digenggam dengan tangan. Pada intinya, perangkat mobile adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk dibawa dan digunakan secara portable. Beberapa contoh peralatan dalam kategori perangkat mobile antara lain smartphone. Next, Edi, silakan lanjutkan. Oke, smartphone. Smartphone dalam konteks sistem informasi teknologi dapat dilihat sebagai komponen yang mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi. Mereka menciptakan ekosistem di mana data dapat diakses dan dipublikasikan dengan cepat, mengubah paradigma komunikasi dan kolaborasi. Selain itu, smartphone berkontribusi pada pengumpulan data besar atau big data melalui penggunaan aplikasi yang menghasilkan informasi pengguna. Hal ini mempengaruhi sistem pengembangan keamanan, privasi, dan infrastruktur jaringan pendukung konektivitas. Next, adapun beberapa fungsi dari smartphone itu sendiri, seperti sebagai media komunikasi, sebagai media informasi, dan juga sarana pembelajaran. Dan untuk kelebihan dari smartphone, memberi kemudahan kepada manusia untuk menjalin komunikasi tanpa harus bertatap muka, memberi kemudahan dalam mencari informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang lebih singkat, dan memberi kemudahan dalam mengembangkan kreativitas di bidang kemampuan atau skill yang dimiliki. Adapun juga kekurangannya, yaitu dapat mengganggu kesehatan si pemakai dengan adanya radiasi yang tinggi, rawan penipuan online dengan berbagai cara dan modus yang digunakan, sering digunakan oknum untuk menyebarkan berita-berita palsu atau hoax. X. Untuk tablet dalam konteks sistem teknologi informasi berperan sebagai perangkat yang mendukung interaksi pengguna dengan data dan aplikasi secara intuisi. Mereka memungkinkan integrasi dengan sistem informasi yang lebih besar, menawarkan antarmuka yang lebih besar daripada smartphone untuk visualisasi data dan presentasi. Selain itu, tablet sering digunakan dalam pendidikan dan bisnis untuk kolaborasi, mempercepat proses pengambilan keputusan dengan akses langsung ke informasi yang relevan. Mereka juga berkontribusi pada tren komputasi seluler, mendo- mendorong perkembangan aplikasi yang dioptimalkan untuk pengalaman. Nah, untuk fungsinya, yaitu fungsi tablet, yaitu harga lebih terjangkau. Tablet lebih mudah dibawa, banyak aksesoris tambahan. Nah, untuk kelebihan tablet, layar lebih besar dibandingkan smartphone. Baterai tahan lama, bagi yang suka menggambar atau mendesain, itu sangat cocok. Kemudian kekurangan tablet, yaitu harga tablet lebih mahal dibandingkan smartphone. Kemudian yang kedua, tidak semua aplikasi yang tersedia di smartphone juga. Tablet tetap lebih besar dan berat dibandingkan smartphone, sehingga mungkin tidak segampang smartphone untuk dibawa dalam saku atau tas kecil. Perangkat wearable device dalam konteks sistem teknologi informasi berkontribusi pada pengumpulan dan pemantauan data secara kontinu, menciptakan aliran informasi yang real time. Mereka mendukung integrasi dengan sistem yang lebih besar seperti platform analitik dan manajemen data untuk menghasilkan wawasan yang lebih dalam. Selain itu, wearable device berperan dalam
transformasi sosial dan budaya, mengubah cara individu memandang kesehatan dan kebugaran, serta memengaruhi interaksi mereka dengan teknologi. Pengembangan perangkat ini juga mendorong inovasi dalam arsitektur sistem dan aplikasi, menciptakan tantangan baru dalam keamanan dan privasi data. Next, kelebihan wearable device yang pertama, melacak langkah, menghitung kalori yang terbakar, detak jantung, dan kualitas tidur untuk membantu mencapai tujuan kebugaran. Yang kedua, membantu menemukan perangkat atau orang yang hilang. Yang ketiga, mengakses informasi dengan cepat tanpa perlu mengeluarkan smartphone. Sedangkan kekurangan wearable device yang pertama, kebanyakan wearable device membutuhkan pengisian daya secara berkala yang dapat menjadi merepotkan. Yang kedua, data pribadi yang dikumpulkan oleh wearable device dapat disalahgunakan jika tidak dijaga keamanannya. Yang ketiga, wearable device dengan fitur lengkap cenderung mahal. Untuk fungsi wearable device, yang pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Yang kedua, memonitor kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang terakhir yaitu sebagai navigasi. Next. Asma, silakan. Peralatan yang dianggap paling inovatif beserta penjelasannya. Kami memutuskan untuk memilih perangkat smartphone sebagai salah satu perangkat yang dianggap paling inovatif. Ada berbagai alasan mengapa perangkat ini bisa disebut sebagai yang paling inovatif, khususnya untuk pengguna sehari-hari bagi masyarakat. Satu, integrasi fungsi sharing disebut sebagai mini komputer. Smartphone dapat melakukan berbagai hal yang dapat dilakukan oleh komputer dengan lebih efisien. Juga menggabungkan berbagai fungsi seperti komunikasi, telepon, dan pesan, kamera, navigasi, GPS, hiburan, serta kemampuan komputasi yang sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang membuat perangkat ini menjadi perangkat yang multifungsi dan yang paling fleksibel berbasis IoT lainnya. Next. Peralatan yang dianggap paling inovatif beserta penjelasannya. Dua, Internet of Things. Dalam jaringan IoT, smartphone sering kali berfungsi sebagai pengontrol dan pengolahan untuk perangkat yang lainnya, seperti wearable device, smartphone system, dan perangkat IoT lainnya. Smartphone seperti menjadi kunci mempermudah kontrol terhadap perangkat berbasis IoT lainnya. Itu aja, sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.